Bayangan hitam. Bayangan hitam pas ketindihan itu level horornya beda kelas. Bukan hantu yang jelas mukanya, tapi justru itu masalahnya. Cuma siluet gelap, kadang tinggi, kadang bungkuk, berdiri di pojokan kamar kayak lagi mantau. Badan kita nggak bisa gerak, suara nggak keluar, tapi mata setengah melek dan itu bayangan kelihatan nyata banget. Yang bikin ngeri, dia jarang ngapa-ngapain. Nggak loncat, nggak teriak, cuma diam. Dan makin lama rasanya makin dekat. Aura dingin, dada ketekan, napas berat, otak langsung mikir. Ini jin apa penunggu kamar ya? Padahal lampu mati, kamar sepi, jam 3 pagi, waktu rawan nasional. Secara medis katanya cuma halusinasi otak yang lagi error. Tapi pas ngalamin sendiri, logika langsung cuti. Yang ada cuma satu pikiran. Kalau ini mimpi, kenapa rasanya kayak ditongkrongin makhluk niat jahat? Bayangan hitam itu bukan nakutin dengan aksi, tapi dengan kehadiran. Dan itu justru yang paling serem. Makhluk duduk di dada, posisi badan lagi telentang, mata melek, tapi tubuh nggak bisa digerakin sama sekali. Terus tiba-tiba dada kayak ditindih karung semen, berat, napas pendek, mau teriak, jangan harap. Di kepala langsung muter pikiran lokal, wah ini jin duduk nih. Rasanya ada yang nongkrong santai di dada, dingin, niatnya nggak baik, ada yang ngerasa makhluknya pendek, ada yang berat gede, ada juga yang cuman nggak kelihatan tapi kerasa. Yang jelas, tekanannya nyata banget, sampai mikir umur mau berhenti di situ. Kata dokter sih ini efek otot masih mati pas otak kebangun. Tapi pas kejadian, teori doang. Yang ada cuma doa campur panik sambil nunggu badan bisa gerak lagi. Dan pas akhirnya lepas, keringet dingin keluar, jantung balapan, terus mikir, barusan itu mimpi, apa ada yang mampir beneran? Kuntilanak. Kuntilanak horornya bukan yang jump scare, tapi slow burn, bikin trauma. Lagi tidur, badan tiba-tiba nge-freeze kayak happy lobat, mata kebuka dikit, terus boom. Ada sosok cewek, rambut panjang nutupin muka, berdiri atau duduk di pinggir kasur. Rambutnya tuh bukan yang rapi iklan sampo, tapi kusut, gelap, kayak abis keluar dari playlist lagu galau alam lain. Yang bikin panik, dia nggak ngapa-ngapain, cuma diem. Tapi justru itu, auranya berat, dingin, kayak lagi dijudge tanpa kata. Otak langsung overthinking. Ini hantu kah? Jin kah? Atau aku mau tamat? Dada kerasa ditekan, napas pendek, mau teriak, tapi sistem error. Katanya cuma sleep paralysis. Tapi pas kejadian jam 2 sampai jam 3 pagi, kamar gelap, notif hidup sepi. Yang ada cuma rasa takut dan doa darurat. Wajah rusak, muncul wajah rusak atau iblis pas ketindihan langsung mental drop. Lagi tidur, badan freeze kayak laptop ngehang, mata kebuka dikit, terus boom. Ada muka nongol deket banget, literally jarak napas, mukanya nggak wajar, mata melotot nggak sinkron, senyumnya kepanjangan, kulitnya kayak glitch, retak, gelap, salah render. Yang bikin parah, dia tetap-tatapan sama kita, nggak teriak, nggak nyentuh, tapi senyumnya kayak tahu semua dosa kecil yang pernah kita lakuin. Dada ketekan, napas pendek, otak panik, tapi badan nggak bisa ngapa-ngapain. Mau nutup mata, gagal. Mau teriak, sistem denied. Tapi jujur aja, pas muka iblis itu ada di depan hidung, teori langsung uninstall. Yang kepikiran cuma, oke, kalau ini ending, tolong cepet. Suara-suara aneh. Suara-suara aneh pas ketindihan itu horornya main di telinga, bukan di mata. Lagi tidur, badan freeze total kayak HP kehabisan RAM, mata melek dikit, terus tiba-tiba kedengeran suara yang nggak harusnya ada. Ada yang kayak bisikan pelan tapi jelas. Ada yang manggil nama kita, ada juga suara napas berat persis di samping kuping. Dan parahnya, kamar aslinya sepi total. Kadang suaranya kayak orang marah, kadang ketawa pelan, kadang cuma dengungan aneh kayak radio rusak dari alam lain. Mau nutup telinga? Nggak bisa. Mau ngecek sumber suara? Badan nggak gerak. Otak panik, tapi telinga malah makin sensitif. Rasanya kayak diserbu audio horor 3D tanpa tombol mute. Sepertinya ini cuma halusinasi otak pas rem sleep, nyangkut deh. Tapi pas suara itu bisik, "Hei," dengan intonasi nggak manusiawi, logika langsung quit. Begitu badan akhirnya bisa gerak, semua suara hilang. Tapi efeknya masih nyisa. Jantung balapan, merinding, dan satu pikiran muter terus. Barusan itu di kepala atau ada yang bisik beneran? Pocong. Pocong muncul pas ketindihan itu udah kayak paket horor lokal premium. Bayangin, badan nggak bisa gerak, mata kebuka setengah, kamar remang-remang, terus di pojokan ada sosok putih berdiri kaku. Nggak lompat, nggak ketawa, cuma diem, tapi bikin mental ambyar. Kadang cuma kelihatan kain kafannya, kadang mukanya ketutup bayangan, tapi otak langsung ngegas. Wah ini pocong, fix. Dada langsung sesak, napas berat, keringet dingin keluar padahal AT mati. Mau merem, nggak bisa. Mau baca doa, lidah rasanya ketempel lem. Pocongnya nggak ngapa-ngapain, tapi justru itu yang bikin ngeri. Dia kayak nontonin kita panik, sementara kita cuma bisa pasrah sambil mikir dosa hidup satu-satu. Begitu
badan akhirnya bisa gerak, pocongnya kabur. Tapi bekasnya tinggal lama di kepala. Dan malam itu, lampu kamar nggak dimatiin lagi. Sumpah. Genderuwo muncul pas ketindihan itu rasanya kayak ketemu bos horor level akhir. Badan lagi nggak bisa gerak, mata kebuka setengah, terus otak nangkep sosok gede, item, berbulu, nongol entah dari mana. Nggak selalu kelihatan jelas mukanya, tapi posturnya itu loh, gede, berat, auranya bikin kamar kayak menyempit. Biasanya dia cuma jongkok atau berdiri deket ranjang, napas kita makin sesak, dada kayak diteken beban hidup. Yang bikin ngeri genderuwo versi ketindihan ini nggak heboh, nggak teriak, nggak nyentuh, tapi kehadirannya berisik di kepala. Rasanya kayak lagi ditatap makhluk yang niatnya nggak bercanda. Mau mikir ilmiah, telat. Di kondisi itu, doa sama rasa panik campur aduk kayak kopi sachet. Wewe Gombel. Buat orang Indonesia, Wewe Gombel muncul pas ketindihan itu horor khas lokal yang langsung bikin iman update otomatis. Posisi lagi tidur telentang, badan beku total, mata melek dikit, terus kerasa ada sosok perempuan di sekitar ranjang. Rambutnya panjang acak-acakan, mukanya nggak jelas, tapi auranya ibu-ibu galak dari alam lain. Yang paling bikin ngeri, Wewe Gombel versi ketindihan ini nggak perlu kelihatan jelas. Cukup kerasa hadir, terus dada ketekan, napas berat, dan kepala langsung mikir, ini Wewe. Fix. Kadang rasanya dia jongkok di samping, kadang berdiri di ujung kasur, kayak lagi mantau sambil nahan senyum nggak sopan. Mulut pengen baca doa, tapi lidah kayak disewa makhluk lain. Mau nutup mata, susah. Mau teriak, nihil. Kayaknya sih ini cuma halusinasi otak lagi error. Tapi pas kejadian jam rawan, logika langsung cabut. Tuyul. Ada tuyul pas ketindihan itu, horornya absurd tapi nggak lucu sama sekali. Lagi tidur, badan freeze kayak HP kena virus, mata kebuka dikit, terus kelihatan sosok kecil botak, kulitnya pucat keabu-abuan, berdiri di ujung kasur. Badannya mungil, tapi auranya jahat. Bukan bocil imut, ini bocil dari neraka. Tuyulnya gerak cepet tapi senyap. Kadang jongkok, kadang berdiri di dada, kadang nongol tiba-tiba deket muka. Senyumnya tipis tapi nggak wajar. Matanya kosong, tapi kayak ngeliatin isi kepala kita. Dada ketekan, napas berat, mau teriak tapi mulut terkunci. Otak mikir, ini tuyul kan? Kok real banget? Katanya ini cuma pikiran lebay dan kecemasan sesaat. Tapi pas masalah sekecil itu bikin kepala penuh dan dada sesak, logika langsung uninstall. Yang ada cuma overthinking darurat dan panik maksimal. Begitu badan bisa gerak, tuyulnya lenyap. Tapi trust issue ke sudut kamar. Dan sejak itu, kalau lihat boneka kecil, auto merinding tanpa alasan. Makhluk berkuku panjang, lagi tidur badan freeze total kayak HP kentang, mata kebuka dikit, terus kelihatan tangan hitam kurus dengan kuku panjang nggak manusiawi. Kukunya melengkung, tajam, kelihatan kotor kayak abis nyakar tembok alam lain. Mukanya kadang nggak kelihatan. Dan justru itu masalahnya. Yang bikin ngeri, kukunya gerak pelan, kayak sengaja dikasih waktu buat kita panik. Kadang cuma nyentuh kasur, kadang kayak mau nyakar, tapi nggak nyentuh juga. Dada ketekan, napas pendek, otak teriak tapi badan AFK. Mau nutup mata, gagal. Mau teriak, sistem error. Pas kuku itu makin dekat ke badan, pingsan aja deh.